Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk menggambar objek dari AutoCAD. Kita akan coba praktekkan tugas dari Pak Bagus yang diberikan kepada kita. Kita siapkan AutoCAD-nya. Nah, ini tugasnya. Ada dua tugas. Pertama yang diberikan sama Pak Bagus, kita akan coba mulai dengan tugas yang atas ini dulu, seperti ini. Kita akan mulai menggambar dengan menggunakan perintah polyline. Kita akan coba menggambar objeknya dari sisi kanan. Kemudian lalu langsung kita ketik PL adalah polyline. Kemudian kita klik garisnya. Kita garis ke bawah karena ini bidangnya sejajar. Tinggi garisnya ini sejajar, maka kita asumsikan dengan tinggi garis yang sama dengan sisi kiri. Garis vertikal sepanjang 4,4, kemudian kita geser ke kiri sepanjang 12, kemudian kita geser ke atas lagi sepanjang 4,4. Kemudian bidang ini kan hampir mirip dengan trapesium ya, tapi ini ada garis bantu yang harus kita buat untuk memudahkan kita untuk menemukan sisi miringnya. Kita ketikkan sesuai di gambar 3,2, kemudian yang horizontal juga sama, kemudian ditambah lagi dengan 4,4. kemudian garis bidang yang terakhir ini tinggal kita satukan saja seperti ini. Lalu untuk memunculkan sisi miring yang di sini, yang ini kita cukup dengan line. Kemudian kita cari perpotongan titik tadi yang 4,4. Kita pastikan kita menemukan simbol endpoint. Simbol ini sangat berguna untuk menemukan titik potong ataupun titik acuan dari panjang garis pertama yang sepanjang 4,4. Kita klik, kemudian kita cari ke atas. Sebelumnya kita matikan ortho dulu, F8 nya kita matikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mudah untuk mencari yang sisi miring titik yang di atas. Kita coba cek. Di sini ternyata. Kalau sudah membentuk objek kotak seperti ini, tinggal kita klik semacam ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal membuat objek dari lingkarannya. Caranya juga sangat mudah. Kita akan membuat garis bantu menggunakan line. L enter. Kita akan buat garis lingkaran yang kecil, yang ini terlebih dahulu. Kita klik setinggi 2. Kemudian kita ada dua cara. Mau kita klik dari kanan ke kiri dengan cara mengurangi panjang garis total yang 12 dikurangi dengan panjang titik potong dari lingkaran pusat ini sepanjang 8,4, atau cara mudahnya adalah dengan membuat garis bantu dari sisi kiri ke kanan sepanjang 8,4. Sudah temu di sini. Kemudian garis yang dua tadi kita cari. Nah, kalau di AutoCAD saya ini sudah terdeteksi otomatis sejajar. Kalau muncul tanda semacam ini, extension ini, ada silang di tengah dengan garis titik-titik hijau ini, artinya dia sudah terdeteksi garis yang sejajar atau sama. Ya, tegak lurusnya sama. Nah, tinggal kita satukan saja. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba masukkan angka untuk membuat lingkaran.
C enter, kemudian kita cari titik potongnya dengan endpoint di sini. Kalau sudah, kita klik titik ini. Nah, sebelum kita memasukkan angka, ini ada simbol diameter. Perlu teman-teman ketahui bahwa cara penggambaran angka lingkaran itu ada dua cara, menggunakan jari-jari dan menggunakan diameter. Kalau yang di sini yang menggunakan simbol diameter, artinya penggambaran lingkaran menggunakan diameter. Kemudian caranya seperti saya tadi, coba kita ulangi ya. C enter, kemudian klik titik bantu, titik pusat yang sudah kita buat antara 2,0 tingginya dan lebarnya sepanjang 8,4 tadi. Kita klik. Nah, ada step selanjutnya. Kemudian kita klikkan D. Kalau sudah seperti ini, terus kita ketikkan saja 2.1 seperti ini. Nah, coba kita praktekkan dengan kita tidak menggunakan langkah memasukkan angka D atau diameter dengan angka yang sama. C enter, kita klik objek, kemudian kita hanya memasukkan tanpa menggunakan angka D, langsung kita ketikkan 2.1, akan beda, dia akan lebih besar seperti ini teman-teman, dia akan lebih besar. Yang ini penggambarannya tidak dengan D. Kalau yang kecil ini menggunakan D atau diameter itu tadi. Jadi teman-teman paham ya bedanya. Oke, kita hapus saja yang ini. Garis bantunya juga kita hapus, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut untuk menggambar lingkaran yang besar. Caranya sama, kita ketikkan garis bantu, L enter. Kemudian kita tarik garis 3,6 ke atas dari sisi titik pojok yang kiri bawah 3.6. Kemudian kita geser ke kanan sepanjang 3.6 juga. Ini untuk mencari potongan garis untuk titik pusat lingkaran. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Setelah kita ketemu dengan titik acuan untuk menggambar lingkaran yang besar, kita klikkan lingkaran lagi, sama seperti yang tadi, dengan C enter. Kemudian kita klik garis yang akan kita buat seperti ini. Nah, sebelum kita menginputkan, kita kembali lagi masukkan angka D yang berarti diameter. Kemudian D, kita enter, kemudian masukkan angka yang diinginkan 3,6. Nah, seperti ini. Nah, coba kita praktekkan sekali lagi dengan menggambar lingkaran tanpa dengan huruf D atau input diameter. Kita ketikkan C enter, kita klik objek layarnya, langsung saja kita masukkan 3.6. Nah, dia akan berbeda. Nih, beda ya teman-teman. Ini yang tanpa D dan ini yang dengan D atau diameter tadi. Sama seperti kasus yang lingkaran yang kecil yang di sini. Oke. Kalau sudah, kita hapus saja garis bantunya juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian jika teman-teman mau menggunakan ukuran atau kita mau mengasihkan dimensi, caranya seperti tutorial yang kemarin. Kita cukup mengetikkan DLI, kemudian enter. Kita klik angka atau titik yang akan kita berikan ukuran. Misalnya saya akan buat yang 3,2 yang ada di atas. Nah, terus kemudian kok ada kasus seperti ini, kok sampai angkanya besar dan tidak proporsi dengan objek yang kita gambar. Caranya sangat mudah, kita atur saja dengan dimension style. Caranya memunculkannya dengan kita ketikkan D kemudian enter. Nah, jika sudah muncul dialog box semacam ini, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman langsung saja klik modify.
Nah, nanti akan seperti ini. Di sini adalah settingan-settingan yang nanti akan dimunculkan waktu kita menggambar dengan menginputkan katakanlah teks dan juga leader atau dimensi. Nah, langsung saja kepada topik yang akan kita bahas. Kenapa kok ini leadernya ataupun dimensinya lebih besar daripada objek yang kita gambar. Nah, cara merubahnya adalah dengan kita pilih tab simbol and arrow, kemudian kita klik arrow size-nya. Arrow size ini adalah panah yang ini. Coba kita kecilkan. Saya akan coba dengan angka 0,5. Kemudian kita akan ke teks. Nah, teman-teman, kalau kita ingin menggambar, kita harus pastikan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya harus proporsi ataupun seimbang. Jadi jangan sampai objek yang kita gambar salah satunya besar, salah satunya itu kecil, karena tidak proporsional. Makanya dimensi style ini digunakan untuk mengatur supaya bisa proporsi dan seimbang. Kalau sudah simbol dan arrow, kita ke teks, kita kecilkan angkanya sebesar 1. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau merubah ukuran ini, saran saya ukuran teks dengan simbol arrow ini harus lebih besar sedikit dari teksnya. Jadi teksnya ini harus lebih besar daripada simbol. Kalau yang ini 1, katakanlah yang ini 0, harus lebih kecil dari 1, seperti itu. Tapi dengan angka yang bebas, terserah teman-teman mau angka yang berapa. Kalau sudah dirasa teman-teman sudah pas, kita klikkan OK, set current, kemudian close. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa kok ininya di luar? Berarti artinya dimensi yang kita atur atau kita setting tadi itu masih terlalu besar. Kita klikkan di lagi, kita kecilkan angkanya lagi 0,5 0,2, kemudian saya ganti di sini jadi 0,5 katakanlah. Kita klikkan OK, set current, close. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa lanjutkan dengan penulisan atau pemberian dimensi untuk yang lainnya. Kemudian saya akan menambahkan untuk cara meneruskan agar dimensi ini sejajar, karena ini ada dua dimensi dan di sini ada beberapa yang itu sejajar. Caranya dengan mengetikkan DAL. Nah, DAL ini berguna semacam ini teman-teman. Tuh, jadi akan sejajar seperti itu. Nah, kemudian satu lagi kita akan memberikan ukuran untuk lingkarannya. Kita akan memberi keterangan diameter untuk lingkarannya. Caranya sangat mudah. Kita klikkan dimensi, kita mencari diameter, kita klik, kemudian kita pilih arc or circle ini, kemudian tinggal kita tarik seperti ini. Seperti ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sedikit share ke teman-teman. Jika nanti teman-teman mempunyai kesulitan, silakan bilang ke saya via WhatsApp ataupun bisa yang lainnya, katakanlah DM IG atau yang lainnya. Mungkin seperti itu dulu untuk tutorial yang tugas kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.